Shalom jemaat Tuhan. Sangat senang boleh berjumpa kembali dengan saudara yang kasih oleh Tuhan dalam acara ibadah jawaan doa pada malam hari ini. Walaupun saat ini kita sedang dalam pekerjaan, sedang dalam aktivitas yang sedang kita lakukan dimanapun kita berada, tapi kita tetap memberikan waktu untuk Tuhan. Kita meluangkan waktu untuk Tuhan, untuk bekerja. Mari kita percaya Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mungkin saat ini saudara sedang dalam pergumulan, sedang dalam tantangan, masalah silih berganti. Mari tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Di dalam Yesus ada jawaban, di dalam Yesus ada jalan keluar. Situ, mari sejenak kita mengambil waktu yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu pada kehidupan kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini Tuhan kami boleh terkumpul, kami boleh ada, kami boleh sehat, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami mengakui kami ada semua karena cinta kasih Tuhan. Kami mengakui kami ada semua karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu, kami yakin percaya Tuhan tertarik dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Tuhan tertarik dengan saat teduh kami pada malam hari ini Tuhan. Doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Kau baik Tuhan Yesus. Saat ini kita dalam pergumulan, dalam tantangan, tetap percaya Tuhan sanggup menolong, sehingga kita dapat katakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Oh Yesus, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Oh, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Selalu menyenang. Mari dari awal katakan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Oh, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu.
Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, dari awal katakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Oh, dari awal katakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Kami sembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang setia. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan, sedetik pun tidak. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami akui semua karena kebaikan Tuhan. Kami akui semua karena cinta kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Katakan, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tak dapat balas segala kasih-Mu, tak dapat kami balas segala kemurahan-Mu, Tuhan Yesus, Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan dalam hatimu, katakan ku sembah Kau Tuhan. Oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan ku sembah, Kau ku sembah. Oh Kau ku sembah. Oh Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi, Kau ku sembah. Oh Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau kami sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau Allah kami yang kami sembah, Kau Allah yang kami muliakan. Oh Yesus, Yesus, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami muliakan, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu selalu. Oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sekali lagi katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah.
yang sepertimu, Allah yang hidup. Tiada yang sepertimu, Allah yang besar, Allah yang kami muliakan, namamu selalu. Benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah sedetik pun melepaskan tangan kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan, Allah yang selalu berkemurahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami tahu saat terindah hanya bersamamu Tuhan. Oh, saat terindah, oh dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sekali katakan, saat indah bersamamu. Oh, saat indah bersamamu, itu yang selalu menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih dari itu. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam saudara semua. Kembali kita akan menikmati dan beribadah secara online di ibadah jawaban doa. Dan puji syukur kepada Tuhan, karena saya mengharapkan saudara semua yang berada, yang menonton acara ini, menikmati ibadah ini, saudara tentunya adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, kita sudah menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan marilah sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu problema yang saudara hadapi pada saat hari ini. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan bukan suatu kebetulan, tapi firman Tuhan akan menjadi jawaban. Dan itu yang menjadi harapan kami
para pelayan Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Barito. Nah, oleh sebab itu sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa bersama. Mari kita akan memulai doa kita. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan sudah memberikan waktu yang terbaik bagi kami untuk menikmati firman-Mu. Dan biarlah kuasa firman-Mu boleh sampai di dalam setiap hati mereka yang mendengarkan pada malam hari ini. Jawaban Tuhan, mereka perlu Tuhan, kasih Tuhan, melalui firman Tuhan yang sebentar akan mereka dengar. Urapi hamba-Mu, urapi setiap rekan-rekan kami yang mengikuti ibadah secara online ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan ya tentang penderitaan. Ya. Kita tahu penderitaan, banyak orang yang menolak tentang penderitaan. Tetapi saya ingin membagikan bahwa penderitaan yang tentunya yang mungkin kita sementara ini alami, ini bukan suatu kegagalan. Ya. Jadi penderitaan yang mungkin saudara malam hari ini atau saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini mengalami suatu tekanan hidup, mengalami suatu goncangan hidup, problema yang begitu besar. Mungkin sudah beberapa bulan ini mengalami penderitaan yang begitu hebat. Tapi marilah kita lihat dari firman Tuhan bahwa setiap penderitaan bukan hanya suatu penderitaan adalah sebuah kegagalan, tapi penderitaan ini adalah sesuatu hal yang tentunya akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 3 dikatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi di sini kita tahu bahwa penulis daripada kitab Yakobus ini keluarga daripada Yesus Kristus sendiri menuliskan, memberikan suatu pesan bahwa sebab ujian ya, ada hal-hal yang tidak mengenakan terhadap imanmu itu menghasilkan sebuah ketekunan. Justru dengan adanya ujian, dengan adanya masalah, dengan adanya problema, maka di situ akan dihasilkan, ada yang dihasilkan, yaitu ketekunan. Nah, kita tahu bahwa hasil daripada ketika kita mengalami suatu beban yang begitu berat, maka dari situlah kita juga akan menghasilkan suatu hal yang baik, yaitu ketekunan. Kita lihat ya di dalam Alkitab. Kalau kita lihat di Alkitab, adalah ketekunan adalah suatu keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Jadi ada suatu kegerakan di dalam diri kita untuk mengambil suatu keputusan, ketetapan hati untuk tetap bersungguh-sungguh dan rajin dalam melakukan segala hal. Di sini adalah sebuah hal yang baik ketika saudara mengalami tekanan hidup. Dalam hidup ini tentunya tidak ada seorang pun yang ingin menderita. Ya, saudara tidak mau menderita atau mengalami kepahitan dalam hidup. Sebab seringkali orang beranggapan bahwa penderitaan adalah suatu kegagalan. Penderitaan adalah sesuatu yang menyakitkan. Penderitaan adalah sesuatu hal yang tidak mengenakan. Penderitaan adalah sesuatu yang menandakan bahwa orang tersebut adalah orang yang gagal, tidak berhasil dalam hidupnya. Tapi ingat, melalui firman Tuhan yang kita diingatkan kembali oleh Yakobus 1 ayat 3, bahwa bagi kita, anak-anak Tuhan, pandangan ini adalah pandangan yang salah. Pandangan ini adalah pandangan yang tidak benar. Bagi kita anak-anak Tuhan, penderitaan adalah sebuah tanda bahwa tentunya penderitaan itulah yang membawa dampak bagi anak-anak Tuhan
untuk tetap bisa bangkit, untuk menghasilkan sesuatu ketekunan tadi, menghasilkan sesuatu kekuatan. Ada kekuatan, ada dorongan untuk melakukan segala apapun. Itulah keuntungannya. Dan inilah kita bisa melihat pandangan ini. Penderitaan ini tentunya berbeda dengan pandangan orang dunia. Orang dunia mungkin kegagalan. Tapi bagi saudara yang hari ini, malam hari ini, mengalami penderitaan, pergumulan, permasalahan, beban hidup, pandangan dunia, mungkin saudara tidak mengenakan, atau saudara merasa bahwa ini adalah suatu kegagalan. Tapi bagi umat Tuhan, justru dari pergumulanmu lah, tantangan hidupmu, problemamu lah, itu akan menghasilkan suatu ketekunan yang begitu luhur di pemandangan Tuhan. Saudara akan bisa terus melihat bahwa pertolongan yang ajaib dari Tuhan itu pasti akan berlaku di dalam setiap kehidupan kita. Memang ada penderitaan yang diakibatkan oleh karena kesalahan kita sendiri, tapi juga ada penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Penderitaan, pengalaman yang pahit, yang tentunya kita akan alami. Itu semua mungkin atas izin Tuhan. Tapi yang jelas, percayalah, di balik semuanya itu, Tuhan mau agar kita mengerti dalam hidup ini. Saudara tidak perlu khawatir, jalanilah hidup dalam hal problema itu. Saudara harus siap dalam hal menghadapi semuanya itu. Karena di balik semua itu, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Saya memberikan contoh Ayub. Ayub Tuhan izinkan boleh terjadi di dalam kehidupannya. Ada masalah problema yang Tuhan izinkan terjadi. Yang melakukan semua itu adalah iblis. Tapi di situ diizinkan oleh Tuhan. Tuhan mau melihat justru dengan problema masalah yang ada yang timbul. Justru disitulah Ayub keluar sebagai pemenang. Dia tetap bertahan dalam hal permasalahan beban yang begitu hebat yang menghantam kehidupan rumah tangganya, bahkan menghantam ekonominya, bahkan juga tubuhnya yang mengalami sakit penyakit yang begitu hebat, tapi dia tetap bertahan. Dan di situ Tuhan pulihkan berlipat-lipat kali ganda. Dan kita akan melihat juga Yusuf, di mana dia dijual oleh keluarganya sendiri. Dia mau dibunuh, dia dimasukkan ke dalam sumur, dan dia dijual sebagai budak. Dan terus dia mengalami suatu tekanan problem yang begitu berat, masuk ke dalam satu penjara yang tentunya ini diizinkan. Tetapi setelah itu dia boleh melihat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ada suatu hal yang besar yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Justru ketika Yusuf berada di Mesir, dia boleh menolong setiap keluarganya yang ada. Dia tidak dendam, tapi dia bisa menjadi berkat. Dan disitulah Tuhan pakai Yusuf untuk bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itu semua adalah karena Tuhan. Dari penderitaan yang ada, ketika Ayub dan Yusuf, dia tidak menolak, dia tetap tekun, dia tetap mengambil suatu sikap untuk tetap percaya segala sesuatu kepada Tuhan, maka dia akan memperoleh hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupannya. Oleh sebab itulah Yakobus menuliskan hal demikian. Yakobus 1 ayat 2 dikatakan demikian. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, ini berbeda. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kita di sini kita lihat sungguh sangat luar biasa kehidupan anak-anak Tuhan, di mana di dalam hal apapun, baik senang maupun susah, baik ada problema pencobaan yang begitu besar menghimpit kehidupan mereka, tapi kita tetap yakin bahwa Allah selalu ingin membentuk anak-anaknya untuk menjadi sempurna lewat permasalahan, lewat pergumulan yang ada. Step by step Tuhan membawa saudara dan saya untuk mengalami suatu kesempurnaan dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan kita menghasilkan buah. Buah itu adalah buah yang matang. Buah iman kita
hal-hal yang besar yang kita akan hasilkan di dalam setiap kehidupan kita. Maka di situ dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa di sini dikatakan kebahagiaan? Karena justru disitulah saudara sedang dibentuk. Tuhan mau menyempurnakan saudara secara utuh untuk mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru di titik terendah engkau lemah. Justru disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata dalam kehidupanmu. Maka engkau tetap akan kuat. Engkau tetap akan bisa bertahan dalam kehidupanmu. Ingat firman Tuhan katakan, kita hanya melewati lembah kekelaman. Kita tidak ada di dalam lembah kekelaman terus menerus. Awan begitu gelap. Gelombang begitu besar. Taufan menghantam kita. Tetapi ingat, setiap gelombang yang ada waktunya. Suatu saat pasti akan ada pelangi. Pasti akan ada cahaya terang yang menerangi kehidupan sehingga kapal itu tidak karam. Percayalah, tidak selamanya engkau ada di dalam tekanan beban hidup. Percayalah, bertahanlah, tetap kuat. Karena di balik semua itu ada hal-hal yang besar. Tetap tekun kepada Tuhan. Tetap pegang firman Tuhan. Yakinlah bahwa disitulah terletak ada hal yang besar yang Tuhan akan rencanakan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itulah kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus di 2 Korintus 4 ayat 8 mengatakan demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kenapa Paulus mengalami hal ini? Paulus mengalami berbagai tantangan hidup, problema hidup. Tapi justru disitulah, karena dia tetap tekun, tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Maka dia akan alami mujizat demi mujizat. Sekalipun ditindas, dia tidak merasakan terjepit. Di penjara, diborgol, bahkan juga dibelenggu kakinya. Tapi dia tetap berkata, Tuhan engkau baik. Sekalipun habis akal, sudah tidak tahu lagi karena harus masuk ke dalam satu yang disebut kematian. Tapi dia tidak pernah putus asa. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia percaya sungguh kepada Tuhan. Dia katakan sekali, Yesus tetap Yesus. Karena Yesuslah yang memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Saudara yang ada dalam tekanan hari ini, saudara bersedih. Tapi ingat, ada Roh Kudus. Roh itulah yang memberikan kekuatan. Roh itulah yang memberikan pengertian. Bahkan Roh itulah yang memberikan penghiburan di dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan pernah terombang-ambingkan dengan situasi kondisi yang ada. Sekalipun ada tekanan hidup, tapi kita tetap tahu bahwa Allah Tuhan kita beserta di dalam setiap kehidupan kita. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat, sekalipun ada tekanan, tapi di balik semua itu ada rancangan Tuhan, di mana Tuhan mau menyempurnakan saudara menjadi utuh. Maka Allah lah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini saudara mengalami suatu tekanan yang hebat. Tapi hari ini juga pasti firman Tuhan ini menjadi jawaban dalam kehidupan saudara. Hari ini saya boleh katakan, firman Tuhan katakan di 1 Korintus 10 ayat 13a. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ingat firman Tuhan ini. Tuhan ada. Tuhan ada. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan kita penjaga Israel tidak pernah tidur. Dia tahu kekuatanmu. Kalau engkau masih ada dalam problema yang ada hari ini, Tuhan masih tahu bahwa engkau masih kuat. Dan Tuhan tetap akan memberikan pertolongan pada waktunya Tuhan. Apapun yang engkau alami hari ini, pencobaan, problema yang engkau alami tidak melampaui kekuatanmu. Oleh sebab itu, tetaplah bertekun. Tetaplah pegang iman. Percaya kepada Yesus. Karena sungguh disitulah saudara akan melihat
Betapa luar biasa Tuhan yang kita sembah. Hari ini saya akhiri firman Tuhan. Tetapi saya yakin saudara semua yang ada di rumah, saya akan berdoa untuk saudara. Dimanapun saudara berada, mungkin hari ini mengalami berbagai hal yang tentunya ini tidak mengenakan, menyakitkan, kesedihan, kepahitan dalam hidupmu. Saya ingin berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan engkau akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah ajaib. Karena tidak lama lagi pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur berterima kasih. Engkau tahu Tuhan, firman sudah ditabur. Tapi kami yakin firman tidak pulang dengan sia-sia. Firman tetap tinggal kekal. Firman tetap ditaruh di dalam setiap hati. Para yang telah menonton ibadah jawaban doa ini, jamal lawat di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja. Hari ini Tuhan, mereka mengalami berbagai tekanan, berbagai goncangan, berbagai kepahitan hidup, kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam hidup rumah tangga mereka, kegagalan mungkin Tuhan dalam hal ekonomi mereka dalam hal stagnan. Mungkin mereka tidak tahu Tuhan harus mencari pertolongan kepada siapa. Tapi hari ini bukan suatu kebetulan. Karena di balik kegagalan ada suatu keuntungan yang besar. Karena Tuhan di balik kegagalan itu, Tuhan merencanakan sesuatu hal yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Di balik penderitaan bukan suatu kegagalan, tapi penderitaan itu membawa kita untuk lebih tekun lagi melihat bahwa satu hal yang Tuhan akan lakukan, bahwa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, dan tidak ada satupun yang bisa menolong di dunia ini. Tetapi kalau kami bersandar kepada Tuhan, sama seperti Ayub, sama seperti Yusuf, Tuhan akan pakai kami untuk bisa menikmati karya Tuhan yang besar, sempurna, utuh, dan terus berbuah bagi Tuhan lewat penderitaan yang ada, lewat pergumulan yang ada. Justru disitulah terletak kekuatan Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita semua. Tuhan jamah, sembuhkan dari sakit penyakit. Apapun penyakit, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah dengar firman Tuhan. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus meteraikan di dalam hati mereka. Biar mereka tetap kuat. Mereka tetap yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah selama ini, mereka tidak pernah rugi. Karena Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Kami doakan bersatu hati Tuhan untuk rekan-rekan kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dalam mencari pertolongan Tuhan tolong. Mencari tempat tinggal rumah, mungkin mereka kontrakan sudah habis. Mereka ingin mencari tempat tinggal Tuhan, Tuhan campur tangan. Usaha mereka, Tuhan campur tangan. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja. Bahkan Tuhan campur tangan dalam keluarga mereka, anak-anak mereka, kerukunan rumah tangga mereka. Lindungi anak-anak kami Tuhan dari pergaulan yang jahat, pergaulan seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Tuhan jauhkan di dalam nama Yesus. Biarlah keturunan orang benar adalah keturunan yang benar-benar menjadi teladan bagi banyak orang. Mereka boleh berdiri di depan, bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Berani berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Karena anak-anak kami adalah keturunan ilahi. Jaga mereka. Campur tangan Tuhan. Proteksi yang daripada Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yang mencari pekerjaan Tuhan tolong. Tuhan sertai. Berikan hikmat. Bahkan juga talenta yang terbaik. Sehingga mereka boleh bekerja. Mencari nafkah bagi keluarga mereka. Dan sangat-sangat Tuhan, mereka rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara. Saudara sudah menikmati ibadah jawaban doa. Dan biarlah kiranya terus tetap semangat dalam hidup. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kita. Kita tinggal menunggu waktunya. Selamat malam, tetap semangat. Kita akan bertemu kembali di ibadah jawaban doa di minggu yang akan datang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.
ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya